syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam pembahasan ini terdapat beberapa masalah atau beberapa pokok pembahasan. Yang pertama muqaddimah, yang kedua dalil syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, yang ketiga makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, yang keempat rukunnya, rukun syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, dan yang kelima muqtada atau konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ini 5 pokok pembahasan yang akan kita jelaskan insyaallah taala di dalam masalah syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Adapun muqaddimah yang kita maksudkan yaitu kenapa syahadatu anna Muhammadur Rasulullah yang merupakan satu syahadat tetapi disebutkan bersama syahadatu an la ilaha illallah, tidak dipisahkan. Sehingga rukun Islam ada 5. Padahal pada rukun yang pertama terdiri dari 2 bagian, 2 kalimat, 2 syahadah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak dipisahkan, dibuat menjadi satu rukun. Rukunnya tetap 5, tidak menjadi 6. Jawabannya pertama, karena di dalam 2 kalimat syahadat ini terkandung 2 syarat diterimanya ibadah. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Ushulil Iman, atau judulnya yang lain Nubzatun fil Aqidah. Ya, kitabnya ada 2 judul, Nubzatun fil Aqidah dan Syarh Ushulil Iman. Yang pertama kata beliau, karena di dalam 2 kalimat syahadat ini terkandung 2 syarat diterimanya ibadah. Ini penting untuk dipahami. Ini ahamiyah. Kenapa kita harus memahami dengan benar syahadatu anna Muhammadur Rasulullah? Karena dia tidak bisa dipisahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab pada keduanya terkandung 2 syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama al-ikhlas, terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Ini konsekuensi, kewajiban di dalam beriman kepada la ilaha illallah. Haruslah seorang itu beribadah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, ittiba'ur rasul atau mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, tidak mengamalkan atau membuat-buat cara baru di dalam beragama. Ini ada di dalam syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang beriman dengan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, dia beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mestinya dia beribadah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dipisahkan. Karena kalau salah satu dari 2 syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muballighun anillah. Kenapa tidak bisa dipisahkan antara syahadatu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah? Sebab beliau adalah muballighun anillah, hanya menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ayat Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya dari Allah. Jazakallahu khair.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an. Apa yang semisal Al-Qur'an? As-Sunnah. Kedua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Ulama seluruhnya ijma' Al-Qur'an dan Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami, di sini ada masalah manhajiyah yang sangat besar sekali diselisih oleh Khawarij. Khawarij dahulu maupun Khawarij modern. Ulama mufassirin menjelaskan itu Khawarij modern menolak as-sunnah dengan Al-Quran. Menolak as-sunnah dengan Al-Quran. Perintah-perintah Allah Subhanahu, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemimpin walaupun dia zalim, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak." Meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu, fasma' wa ati, tetap dengar dan taatlah. Ya. Ini mereka bantah dengan Al-Quran. Mereka bantah dengan Al-Quranul Karim. Mereka pertentangkan antara satu ayat dengan Al-Quran. Ya. Sampai di zaman ini seperti itu pula. Ya. Mereka pertentangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata mereka, hadis-hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Lalu mereka buat kaidah. Ada hadis katanya sahih sanadnya, hadisnya sahih, tapi matannya itu dhaif, isinya dhaif, isinya tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena kata mereka bertentangan dengan Al-Quran. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ulama seluruhnya sepakat bahwa as-sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, dan as-sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ulama, dinukil oleh banyak ulama. Seperti Ibnu Hazm di dalam Maratibul Ijma', Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawanya, dan banyak sekali. Ulama sepakat as-sunnah adalah wahyu. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang akan menjaganya. Ini mencakup al-wahyain, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Sebab apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan beliau. Maka tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara Al-Quran wa sunnah. Apabila sunnah itu sahihah, tidak akan mungkin selamanya. Karena kalau dia turun dari Allah, tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Ya. Kalau begitu sama seperti kitab yang sudah dirubah-rubah oleh manusia, yaitu kitab Injil, Taurat. Kita dapati banyak sekali pertentangan. Di ayat yang lain bertentangan dengan ayat yang lainnya. Kenapa? Karena telah ditambahi oleh manusia. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah kita yakini tetap terjaga, maka tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andaikan dia berasal dari selain Allah, tentunya akan terdapat di dalamnya pertentangan yang banyak. Allah katakan Al-Quran berasal dari Allah.
maka tidak akan terjadi pertentangan padanya. As-sunnah dari mana? Sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akan terjadi pertentangan padanya. Selamanya tidak akan terjadi pertentangan di dalam as-sunnah atau dengan sunnah yang lain, antara satu hadis dengan hadis yang lain, dan dengan Al-Quran dan hadis. Antara ayat Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis, atau dengan hadis, selamanya tidak akan terjadi pertentangan. Bahkan tidak akan pernah terjadi pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal yang sehat. Dengan akal yang sehat. Selamanya tidak akan pernah terjadi. Sehingga kalau seakan terjadi pertentangan, ini ayat kok tidak cocok ya, nggak masuk akal. Ini hadis nggak masuk akal. Maka salahkan akal kita. Jangan kita katakan, oh ini hadis nggak masuk akal, berarti belum bisa kita amalkan. Ini bodoh namanya. Tidak akan pernah kalau akal itu sehat, tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal. Lalu Allah yang menurunkan wahyu, yang Allah perintahkan kita untuk memahaminya dengan baik. Juga dengan menggunakan akal. Afala ya'qilun, afala yatafakkarun, dan seterusnya. Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya. Maka tidak akan mungkin dia bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah. Allah yang menciptakan akal, lalu Allah menurunkan wahyu untuk dipahami oleh akal dengan pemahaman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Lalu terjadi pertentangan antara keduanya. Kalau akal dengan wahyu tidak akan mungkin bertentangan, bagaimana lagi antara sesama wahyu? Iya. Ya, yang perlu dipahami di sini, kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana? Apakah Al-Quran memang lebih tinggi dari As-Sunnah? Atau karena sama-sama wahyu, sama derajatnya? Atau bagaimana? Maka di sini perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi kemuliaan, maka jelas Al-Quran itu lebih mulia. Perincian ini, kalau tidak diketahui, ini yang membuat bingung orang-orang yang mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syubhat mereka, kan Al-Quran lebih mulia. Mestinya kalau terjadi pertentangan, berarti Al-Quran yang didahulukan. Padahal tidak akan pernah terjadi pertentangan. Dan lebih tingginya Al-Quran dengan As-Sunnah itu tidak mutlak, tetapi harus dirinci. Rincian yang pertama dari sisi kemuliaan. Memang benar, Al-Quran lebih mulia dari As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran lafzan wa ma'nan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan manusia sedikit pun di dalamnya. Tidak ada ucapan manusia sedikit pun di dalamnya. Makanya Ahlus Sunnah sepakat, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah sifatun min sifatillah. Al-Quran adalah ucapan Allah, dan dia adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Kalamullah, perkataan Allah adalah sifat Allah. Ini sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana ulama juga sepakat, man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini ijma' ulama. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Baik. Jadi Al-Quran lebih mulia. Al-Quran lebih mulia dari As-Sunnah
Sebab lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-sunnah lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari lafaz dan maknanya dua-duanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sunnah. As-sunnah nabawiyah. Atau hadis an-nabawi. Atau dirinci menjadi hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini yang pertama. Rincian yang pertama dari sisi kemuliaan. Adapun dari sisi al-ihtijaj, berhujjah dengannya, berdalil dengannya, itu sama. Itu sama. Ini juga merupakan ijma' ulama. Kesepakatan seluruh ulama. Sebab sama-sama adalah wahyu, sama-sama Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sama-sama diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Jadi sama. Ya. Sama antara Al-Quran dan As-Sunnah dari sisi al-ihtijaj. Berhujjah dengannya. Kedudukannya sama. Yang membedakan dari sisi kemuliaan, sebab Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan yang penting. Sehingga jangan sampai ada orang yang mengatakan ini hadis bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun sanadnya sahih, tapi matannya bertentangan dengan Al-Quran. Kita tidak bisa menggunakannya. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin selamanya terjadi. Yang bertentangan hakikatnya, akalnya dengan Al-Quran tersebut atau hadis tersebut. Bukan hadis dengan Al-Quran, akalnya yang bertentangan. Dikarenakan apa? Memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan pemahaman yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Maka tidak bisa dipisahkan antara syahadatu anna Muhammadur Rasulullah dengan syahadatu an la ilaha illallah. Ini dua alasan, dua sebab kenapa syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang pertama, karena di situ ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, muballigh anillah. Maka tidak bisa dipisahkan. Baik. Pembahasan yang kedua tentang dalil syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Adapun dalil tentang syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Sedangkan tentang syahadat telah kita jelaskan, maknanya adalah mengucapkannya, meyakininya, memahaminya, dan mengamalkannya. Dan dalil tentang syahadatu anna Muhammadur Rasulullah adalah qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat dia rasakan apa yang kalian pikul, yakni penderitaan kalian. Harisun 'alaikum.
sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman, dia lembut dan penyayang. Surat At-Taubah ayat ke 128. Surat At-Taubah ayat ke 128. Ini dalil syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ayat ini dikuatkan dengan salasu muakkidat. 3 penguat. Yang pertama lam ta'kid. Yang kedua qad, juga ta'kid. Dan yang ketiga qasamul muqaddar. Al-qasam al-muqaddar. Jadi laqad wallahi ja'akum. Wallahi laqad ja'akum. Wallahi laqad ja'akum. Ini takdirnya. Dikuatkan dengan 3 penguat. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Seorang rasul. Ini khitabnya adalah manusia dan jin. Dan lebih khususnya manusia. Ayuhan nas, laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu seorang yang diwahyukan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Diwahyukan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini makna rasul. Adapun nabi, dia tidak diwahyukan syariat baru, tetapi dia hanya melanjutkan syariat rasul yang sebelumnya. Ini beda antara nabi dan rasul. Perbedaan yang lain yang disebutkan para ulama, katanya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi ini lemah, sebab bahkan seluruh manusia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Terlebih dia seorang nabi. Yang benar perbedaannya, nabi tidak diberikan suatu syariat baru, sedangkan rasul diberikan syariat baru. Iya. Telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang yang diwahyukan kepadanya suatu syariat, syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat para nabi sebelumnya. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang makna min anfusikum. Apakah maksudnya minal Arab atau minal bashar? Min jinsikum. Min jinsikum minal bashar. Yang benar, min jinsikum minal bashar. Dari jenis kalian, dari manusia. Ya. Maksudnya bukan malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tetapi dari manusia. Ini untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang rasul. Walaupun dia bukan malaikat, tetapi dia tetap seorang rasul. Walaupun dia sama dengan kalian, manusia biasa seperti kalian, tetapi dia tetap seorang rasul. Dia adalah seorang rasul. Dan hikmahnya agar mereka memahami ucapannya, mereka memahami perkataannya, karena dia manusia biasa seperti mereka juga. Dan hikmah yang lain, mereka telah mengenal Rasul yang diutus kepada mereka. Rasulullah SAW sudah terkenal sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah,
yang akhlaknya baik, suka menyambung silaturahmi dan berbagai macam kebaikan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah. Sehingga mereka sudah tahu betul siapa yang diutus kepada mereka. Termasuk mereka mengetahui dia adalah seorang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan ini bukan aib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru kemuliaan. Sebab itu membuktikan bahwa yang beliau bawa bukan hasil karyanya sendiri, bukan karangannya, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Bukan hasil mencontek dari kitab-kitab sebelumnya. Karena dia tidak bisa baca, tidak boleh bisa tulis. Lalu tiba-tiba dia menyampaikan perkataan-perkataan yang sangat memukau. Padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tiba-tiba datang dengan ucapan-ucapan yang sangat memukau, yang sangat mengagumkan. Ini tidak mungkin dia ciptakan sendiri. Jadi betul-betul mereka telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan dari semulia-mulianya nasab. Ya. Nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikenal paman beliau, kakek beliau adalah pemimpin Quraisy. Adalah para pemimpin Quraisy. Sehingga ketika hidupnya Abu Thalib, tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segan dengan Abu Thalib. Artinya dari keluarga yang mulia, dari keluarga yang terpandang, untuk penguat kepada mereka bahwa dia adalah benar-benar seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kenal di mereka. Mereka tahu nasabnya dengan baik. Betul-betul mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Yani syaqun 'alaihi. Azizun 'alaihi, syaqun 'alaihi. Sangat berat dia rasakan. Ma'anitum ma yashukku 'alaikum. Yani sesuatu yang memberatkan kalian. Apa yang memberatkan kalian, itu juga memberatkan dia. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang sangat mulia. Berat baginya penderitaan kalian. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan syariat yang mudah, bukan syariat yang memberatkan. Karena sifat beliau tidak mau memberatkan. Laula ana syuqa ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ini contoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anittum. Ya, sangat berat dia rasakan apa yang memberatkan kalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan hal-hal yang memberatkan. Ya. Dan kata beliau, bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang samhah, yang mudah, yang ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan hal-hal yang ringan, yang mudah. Sehingga seorang tidak bisa beralasan, saya tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berat. Sebab beliau diutus dengan kemudahan. Beliau diutus dengan kemudahan. Ini bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama yang hanif, agama tauhid yang samhah, yang mudah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan dia tidak menjadikan atas kalian pada agama ini satu kesempitan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian satu kesempitan. Tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang sulit yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena beliau memperingatkan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Ya. Siapa yang memberatkan agama ini, maka dia akan dikalahkan. Dia akan dikalahkan sendiri oleh perbuatannya memberat-beratkan agama. Harisun alaikum. Sangat semangat, sangat menginginkan agar kalian mendapatkan hidayah. Harisun alaikum ala hidayatikum. Beliau sangat menginginkan agar kalian mendapatkan hidayah wa ikhrajikum minadh-dhulumati ila nur, dan mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haris, sangat menginginkan hidayah kepada manusia. Sehingga sangat terkenal kisah beliau ketika pergi ke Taif dan beliau malah ditolak, dimusuhi, dilempari dengan batu, dikatakan gila oleh anak-anak. Lalu datang Jibril mengatakan, ini ada malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau, gunung ini mau, dilemparkan kepada mereka. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan aku ingin dari mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul haris. Ya. Jangan sampai seorang baru disakiti sedikit dia berdakwah, dia sudah mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ya. Putus asa dalam berdakwah. Sudah saya tidak bisa menghadapi orang ini. Saya doakan saja mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sifat orang yang haris, yang menginginkan kemudahan atas manusia, menginginkan hidayah kepada manusia. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dengan rahmat dari Allah engkau lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap keras dan hatimu kaku, maka mereka akan lari darimu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mutawadhi, seorang yang merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Beliau bersikap lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dari ayat ini kita dapati sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annahu minkum. Dia dari kalian. Dari manusia. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Yang ketiga, harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan kalian agar kalian mendapatkan hidayah. Yang keempat, bil mu'minina rauf, lemah lembut. Yang kelima, rahim, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang terakhir, yang keempat dan kelima, bil mu'minina raufur rahim, dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Kelembutan beliau dan penyayang beliau dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Adapun kepada orang-orang kafir, maka beliau bersikap keras. Beliau bersikap keras, beliau bersikap tegas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya sangat keras kepada orang-orang kafir dan sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik, waghluz 'alaihim, dan bersikaplah tegas, keras kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
dan tempat mereka adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan rasulnya untuk bersikap keras kepada orang-orang kafir dan munafikin, dan bersikap lemah lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jangan dibalik. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang kafir, namun kepada orang-orang beriman dia keras. Ini bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Rasulullah, sekaligus di dalamnya terdapat perintah untuk mengikuti sifat-sifat beliau. Ini bukan sekedar khabar. Ini khabar yufidul amr. Al-khabar yufidul amr. Bukan sekedar khabar, bukan sekedar mengabarkan dia seorang rasul, sifat-sifatnya seperti ini, seperti itu. Tapi di situ juga mengandung perintah untuk kita mengikuti sifat-sifat beliau yang mulia, yang Allah perintahkan kita untuk ikuti. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tapi barangkali kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.